Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu panggil kami? Ya. Silakan masuk. Waalaikumsalam. 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 Ibu. Ya, masuk. Ya, masuk. Terima kasih Ibu sudah hadir memenuhi undangan Ibu ke ruang ini. Tadi rencana Ibu untuk menanyakan tentang hasil selesai kita workshop kemarin. Sama bisa tulisan Ibu. Ya, jadi untuk kelanjutannya apakah sudah diterapkan tentang implementasi kurikulum merdeka, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut ibu-ibu gimana? Yang pertama dulu Bu Farida, gimana Bu Farida? Untuk proses pembelajaran diferensiasi untuk bahasa Inggris itu belum begitu memuaskan Bu, masih 10% lah Bu. Karena kita kendala di waktu, karena pas sewaktu kita mengaplikasikannya itu kan ada pembelajarannya itu yang berdasarkan audio, berdasarkan visual dan kinestetik. Jadi Bu, kita kendalanya itu anak ada yang di dalam dan ada yang di luar, itu waktunya itu sehingga hasilnya kurang maksimal. Kalau Bu Rosmina gimana? Saya pribadi memang ya belum ada 50% Bu. Belum. Oh ya dah, nanti untuk ke depannya ya dicoba lagi. Ya Bu Dewi gimana? Ya, kalau saya sendiri sih untuk praktek pembelajaran diferensiasi ini sudah saya laksanakan. Memang untuk persennya masih kecil Bu, paling 15% lah. Oh iya, Terutama masih untuk sedikit ya. produk yang nggak bisa apa kan. Untuk yang lain-lainnya belum saya rasakan. Wah, udah naik lah sedikit dari Bu Farida. Ini Bu Farida jauh lagi nih, lu tambah ya. Kalau Bu Leni ini mungkin udah lama banyak dia. Boleh ini ada 75%. Ah ya, bahayanya dia bisa dia. Mendapatkan dia Iya. Saya kemarin kayak pernah lihat Ibu ini macam-macam. Cara metode. Saya kemarin. Iya. Alhamdulillah Bu, kayaknya ada deh 50%. Oh gitu. Apa yang nampak hasil daripada yang sudah kita terapkan? Ya kemampuan anak. Ah ya, masalahnya ada nampak Anak bedanya. jelas masing-masing. ini mampunya di sini, ini minatnya di sini. Iya. Seperti itu terlihat. Jadi apa yang nampak kalau perbedaannya dengan kurikulum 2013 dengan pembelajarannya? Yang jelas pelaksanaannya. Ya pelaksananya, terus ini harus lebih kreatif. Harus mampu memahami apa keinginan anak itu seperti apa mau belajar. Ya, mengikuti bakat yang ada Sesuai dengan pemikirannya lah. Karena kan gaya belajar anak kan beda-beda kan, minatnya juga beda-beda. Oh gitu. Kalau sekarang tampak ya dengan Iya. sesi ini nampak perbedaan bakat dengan gaya anak belajar itu lebih jelas gitu. Ada anak yang belajar dia suka konten, Iya. ada yang dia lebih paham kalau proses. Oh, yang lebih nampak Ah. hasilnya kalau kurikulum merdeka ini ya. Kalau Bu Esmina bagaimana? Udah Kalau coba? saya Bu, alhamdulillah mungkin ada 65% lah kan. Udah lah. Bisa berbagi, nampaklah anak itu sudah kreatif gitu buat dilaksanakan kurikulum merdeka ini. Jadi apa nampaknya karena udah 65%, ada nampak karakter yang jelas itu yang muncul apa? Hasilnya ada Bu, misalnya dia membaca cepatnya itu lebih Anak semangat lah Semangat belajar. ya. Jadi kalau berbeda itu anak diapakan apa masalahnya itu? masalah yang timbul itu Bu, banyak lah Bu. Ya kalau kami Bu, kalau belajar itu kan ada 5 poin yang dipelajari dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada pertama itu membaca, ada menulis, ada menyimak, ada berbicara. Dari situlah Bu saya lihat kalau kurikulum merdeka ini kan sudah semangat betul. Misalnya saya tes cara membacanya sudah ada 350 menit per kata. Dia bisa sudah
melaksanakannya. Jadi nanti dikelompokkan anak yang lambat, Iya. lambat, yang agak sedang gitu. Gitu. Oh. Jadi kalau untuk bahasa Inggris bagaimana nih? Kalau bahasa Inggris Bu, karena saya baru tahun ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka, karena selama ini kan kurikulum K13 Bu. Ya. Jadi menarik juga sih Bu, saya lihat dari YouTube juga kurikulum Merdeka ini kayaknya memicu anak untuk berkreatif. Jadi kayak pembelajaran diferensiasi ini kayaknya ya metode yang bagus lah menurut saya itu. Anak-anak pun semakin kritis ya kan. Ada kebersamaan juga sama mereka berkelompok kan. Jadi saya pun bisa melihat ada yang minat yang mana, minatnya di bagian mana. Jadi menurut saya bagus sih Bu yang pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ini. Sekitar berapa persen Bu? Kira-kira 30% masih saya karena masih baru ya Bu ya. Iya, kita baru masuk. Iya, baru masuk. Tahun pertama mulai main Iya Bu, kurang cepat tuh tahunnya. Iya, itu ya. Ya itu tadi. Dari sebenarnya dari awal kita sudah ada. Iya, pelatihan Dari kurang cepat. karena pemerintah mengharapkan karena sekarang untuk mencari ilmu itu nggak susah. Ya ada PMM yang kita mungkin sudah buka tapi penerapannya masih belum sampai ke aksi nyatanya mungkin. Ini yang perlu ditingkatkan. Bagaimana PMM itu bisa kita lakukan dan aksi nyatanya bisa kita buat gitu. Karena dalam kedepannya PMM itu adalah menjadi patok di dalam penilaian daripada sertifikasi ya depannya. Jadi ini tolong PMM dilakukan ya, sehingga penerapan pembelajaran diferensiasi ataupun asesmen dan segala macamnya bisa kita tingkatkan. Nah, sekarang tinggal Bu Miskian gimana Bu Mis? Nah, ini Kalau udah saya- tahun kedua Bu Mis ya, tahun pertama baru. Ini baru Bu baru mulai. Saya baru ya 3 bulan lah, ini kan baru semester. Oh, iya. Baru Jadi satu. 3 bulan ini mungkin ilmunya belum apa kali sama saya Bu, belum Masih paham belum betul, paham betul. masih mengambang. Tapi ada juga sedikit-sedikit dapat saya terapkan juga yang bisa saya terapkan. Oh, Karena di dalam bahasa Indonesia ini juga Bu, kita kan ada juga berdasarkan materinya, topiknya yang mana yang bisa sesuaikan kita sesuaikan. kemarin juga sudah saya juga komunikasi sama Bu Mis. Apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kemarin sedikitnya kita sudah bahas. Apa yang Ibu sudah terapkan yang Kemarin tuh ada yang pertama saya terapkan ya, karena sebelum belajar kita kan menguji melatih maksudnya akhlak kita anak-anak, kita terapkan gitu. Ada 10 menit atau 15 menit kita terapkan kepada anak-anak. Jadi kita itu sebelum mulai belajar kita lakukan dulu apa, misalnya anak terlambat, misalnya kita bagaimana cara masuk kelas yang baik. Kemudian dia Penerapan hormat akhlak dia, ya. akhlaknya pertama kita lakukan sama anak. karena tujuan daripada Miskia P5-nya dari masuk ke situ. Iya. Iya, masuk situ dia terima tadi. karena tuntutan daripada pemerintah ini kan nanti tercapainya dimensi profil pelajar Pancasila Iya, yang 6 itu. Maka kita juga sambil ini belajar juga semua untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi dari pertemuan kita ini apa yang bisa kita simpulkan? Hari itu Bos, coba apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pertemuan kita ini? Ya memang nampak perbedaan antara penerapan kurikulum 2013 ya dengan kurikulum Merdeka ini. Itu perbedaannya itu yang saya Yang kita tahu ambil itu, dari ya, pembelajaran aja lah dulu, iya, karena itu banyak tadi, yang lainnya. bahwa Cukup di yang- dalam kurikulum Merdeka ini kita memang harus lebih memberikan keluasaan kan, pada terhadap siswa. anak dalam belajar, karena kan anak itu kan ya kemampuannya tidak sama ya Bu ya. Iya. Ada dia suka belajar dia model seperti ini, ada dia suka belajar model seperti ini kan gitu. Beda kurikulum 2013, kita kan metodenya itu hanya satu, Ya, dua. dalam satu kelas gitu Iya, ya. walaupun kita pakai 2 metode, dia tetap sama dia apanya, untuk anak itu semua sama gitu kan. Tapi Padahal anak berbeda ya. iya, kalau kurikulum Merdeka ini kan tadi pembelajaran berdiferensiasi nih kan, jadi ya itu tadi kita harus bisa memahami apa keinginan anak ya, supaya materi itu ya mereka itu bisa terima gitu kan, dan belajar itu bisa efektif ya. Iyalah itulah harapan Ibu pada kita semua. Kita mulai ansur satu-satu. Sekarang kita sudah mulai pembelajaran diferensiasi
Itu kita terapkan di sisi kita sehingga nanti kita sudah jelas kalau kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum 12 untuk mencapai anak-anak kita ini bisa senang belajar, menikmati belajar itu tidak dengan dipaksa satu metode. Karena dalam satu kelas itu anak kita heterogen. Berbeda kalau kita memisahkan anak kita yang suka ini satu lokal, suka ini satu lokal. Tapi di kelas kita itu heterogen, semuanya bergabung. Maka kita lah yang bisa membuat kelompok-kelompok di dalam kelas itu sendiri. Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini itulah yang dapat Ibu tanyakan kepada kita semua supaya kedepannya lebih kita tingkatkan implementasi kurikulum merdeka ini baik di bidang pembelajarannya, di bidang asesmen dan segala macam. Sekarang coba pelajari dan kita itu sekarang dulu itu banyak, dulu itu sangat banyak, itu apapun yang kita ingin kan kita bisa. Yang pertama sekali yang penting sekali pesan PMM-nya harus diselesaikan karena nilai kita itu PMM dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya semuanya sudah ada, tetapi karena kita belum sebetulnya dilakukan dengan waktu yang mungkin masih masih kurang ya, karena kita mengajar banyak kegiatan kita sambil-sambilkan buat PMM. Jadi satu lagu di sana juga ada itu pembelajaran berinvestasi, asesmen, dan kurikulum dan segala macam. Nah ini ucapkan terima kasih pada teman ini. Hanya sekian pertemuan kita pada hari ini. Moga-moga semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Bu nanti semester ya Bu ya. Ya setelah ini kita coba ya semuanya 50%. Tingkatkan yang belum ya, yang sudah kita lanjutkan lagi ya, belajar lagi kita dan juga menerapkannya di dalam. Kemarin kan karena memang mau detik-detik mau semester juga itu Bu. Oh itu. Selesai ya. Nah itu aja hari ini ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.